Sadar atau tidak, percaya atau tidak, jika setiap masalah yang muncul Anda hadapi dengan mengeluh, protes, komplain, menggerutu, dan sejenisnya, saya jamin, masalah akan menjadi semakin berat. Itu sudah terbukti. Ternyata mengeluh itu selain tak pernah menyelesaikan masalah, juga akan membuat Anda semakin lemah, semakin kendor, dan semakin letoy. Loh, kalau memang dengan mengeluh masalah Anda selesai, ya sudah, setiap ada masalah, mengeluh saja. Iya toh? Suatu kali, Donald Trump, sang raja properti dunia, juga pernah bangkrut. Saya ceritakan salah satu saja dari 4 kegagalan terbesarnya. Kegagalan yang kecil-kecil bisa jadi jauh lebih banyak. Pada akhir 1990-an, selama resesi, ia pernah kehilangan seluruh hartanya ketika bisnis properti sedang jatuh. Sahamnya anjlok sangat drastis. Ia bahkan terlilit utang sampai 935 juta US dollar. Kehidupannya berbalik 180 derajat hanya dalam satu malam. Sang istri yang diharapkan memberi simpati sekaligus semangat untuk kembali bangkit, malah minta cerai dan meminta sebagian hartanya yang masih tersisa. Dan bukankah sudah cukup alasan untuknya mengikuti langkah rekan-rekan bisnisnya yang bernasib serupa, mengakhiri hidup dengan bunuh diri? Lantas apa yang dilakukan Trump selanjutnya? Trump justru sangat bersyukur. Kebangkrutan yang menimpanya menjadikannya lebih bijaksana, kuat, dan berfokus daripada sebelumnya. Bahkan ia berpikir, jika saja musibah itu tidak terjadi, ia tidak akan pernah tahu siapa saja teman sejatinya dan tidak akan menjadikannya lebih kaya daripada yang sebelumnya. Semenjak kejatuhannya, Trump mencoba bangkit. Dia kembali menata bisnisnya dari bawah. 6 bulan kemudian, Trump sudah berhasil membuat kesepakatan terbesar dalam sejarah bisnis yang digelutinya. 3 tahun berikutnya, Trump mampu mengisi kembali pundi-pundi kekayaannya dengan mendapat keuntungan sebesar 3 miliar US dollar. Lain cerita dengan Soichiro Honda. Ia sempat jatuh sakit, kehabisan uang, dan dikeluarkan dari kuliah. Bisnis suku cadang kendaraan yang dia bangun pun bangkrut. Ia terpaksa meminjam uang dari orang tuanya untuk memulai bisnis dari nol lagi. Sekarang, Anda bisa hitung sendiri berapa juta kendaraan merek Honda berseliweran di jalanan. Hal yang sama juga terjadi pada Steve Jobs. Kesuksesan Apple tidak hanya dipenuhi oleh kisah bahagia. Seseorang yang diajaknya bergabung di Apple malah memecatnya. John Sculley bersama para pemegang saham dan pemimpin lain di perusahaan Apple memecat Steve dari perusahaan yang didirikannya sendiri. Lantas apa yang dilakukan Steve selanjutnya? Dia bangkit, kemudian mendirikan NXT dan Pixar. Meski tak semegah Apple, malahan NXT dibeli oleh Apple senilai 402 juta US dollar dan membawa Steve kembali ke Apple. Sementara itu, Pixar yang mampu menyaingi Disney dalam urusan film-film kartun akhirnya dibeli Disney. Dan sejak saat itu, Steve Jobs benar-benar bangkit dari keterpurukan. Sebentar. Lah itu kan kisah dari orang-orang terkenal, Gus. Beda dong dengan kita-kita. Ya jelas beda. Wong kebanyakan dari kita kalau terburuk jatuh, malah sibuk menangis, menyesali diri, mengeluh dan berandai-andai. Bahkan ada yang tenggelam dalam kesedihan. Untuk bangkit berdiri lagi rasanya butuh sengatan listrik sejuta volt. Sulit sekali.
memulai dari nol atau bahkan dari minus, seakan bangun pada pagi hari dalam keadaan letih dan mengantuk. Rasanya lebih baik tidur saja, nggak bangun-bangun sekalian. Itu jalan teraman. Saya bilang sebagian besar, tidak semua ya. Saya yakin masih banyak orang yang berkarakter the winner. Kesimpulannya, jangan pernah menyikapi setiap masalah yang datang dengan mengeluh. Karena mengeluh hanya membuktikan dua hal. Tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan melemahkan semangat. Anda terkadang tidak bisa menerima yang tidak Anda sukai. Pada saat Anda tidak mau menerima apapun itu, saya jamin masalah Anda tidak bakal selesai seperti yang diharapkan. Saran saya, kalau Anda ingin setiap masalah yang Anda hadapi segera selesai, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah berdamai dengan penderitaan Anda. Yakinlah bahwa semua itu adalah hal terbaik bagi Anda. Apapun yang Anda rasakan sekarang ini, apapun bentuknya, itu adalah hal yang paling baik menurut Tuhan kita. Maksud saya dengan berdamailah dengan penderitaanmu itu begini loh. Jika kita menjalani hidup ini dengan terus protes, tidak terima, selalu mengeluh akan kondisi kita, itu berarti kita masih belum bisa menerima apa yang dikaruniakan Tuhan. Kita masih terlalu banyak menuntut dibandingkan dengan pengabdian dan syukur kita terhadap Yang Maha Punya Kuasa. Saya jamin, masalah apapun itu gak bakalan selesai. Gak akan pernah datang yang namanya solusi. Kalau sudah bisa memahami dan merasakan betul-betul bahwa masalah ini hanyalah bentuk lain dari kasih sayang Tuhan, di hati kita akan muncul keyakinan semua ini adalah karunia terbaik buat saya dari Tuhan. Inilah kuncinya, kunci yang akan mendekatkan Anda pada kepasrahan, legowo. Sebuah kalimat yang akan mengajarkan kita makna tulusnya sebuah keikhlasan. Lah, bangkit dari keterpurukan aja, susahnya minta ampun, apalagi suruh ikhlas. Berat, Gus. Berdamailah dengan kekuranganmu. Jadikan ia anugerah terindah dalam hidupmu. Dengan ikhlas menerima kekurangan, maka Anda siap untuk ikhlas melanjutkan hidup yang penuh kebahagiaan. Dan kembali kepada diri Anda. Sudah siapkah